Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang web scraping. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya Muhammad Altaf Pramestia Perkasa, kemudian Fikri Ahmad Faisal dengan NPM 207006045, Rifki Alvarez dengan NPM 207006052, dan Ahmad Bisri dengan NPM 2070056. Untuk yang pertama yaitu bagian pemaparan materi. Eh, Pertama yaitu pendahuluan. Web scraping adalah proses ekstraksi informasi dari halaman web secara otomatis menggunakan perangkat lunak atau script. Teknik ini memungkinkan pengambilan data yang terstruktur dari berbagai sumber termasuk situs web, halaman produk, atau database online. Dalam web scraping, perangkat lunak atau script secara otomatis mengunjungi halaman web yang ditentukan, menganalisis struktur halaman, dan mengekstrak data yang dibutuhkan. Data ini dapat berupa teks, gambar, tautan, tabel, ulasan, harga produk, atau informasi lainnya yang ada di halaman web. Setelah data diekstraksi, biasanya disimpan dalam format yang terstruktur seperti spreadsheet, database, atau file CSV untuk analisis lebih lanjut. Web scraping dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti riset pasar, pemantauan harga, perbandingan produk, analisis pesaing, pengumpulan data untuk aplikasi atau situs web lainnya, dan banyak lagi. Namun, penting untuk mematuhi kebijakan, privasi, dan hak cipta saat melakukan web scraping dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat data web tersebut berada. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fikri Ahmad Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu etika ketika kita melakukan web scraping. Meskipun web scraping dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, kita perlu memperhatikan etika dalam menggunakan praktik ini. Beberapa situs web memiliki perjanjian yang melarang web scraping, dan melanggar perjanjian tersebut bisa dianggap ilegal. Selain itu, jika kita mengumpulkan informasi pribadi orang tanpa izin, hal itu bisa melanggar privasi mereka. Oleh karena itu, sebagai pengguna web scraping, kita harus jujur tentang bagaimana kita mengumpulkan data dan memastikan bahwa kita tidak melanggar hukum atau prinsip etika yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fikri Ahmad Faisal yang telah menjelaskan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Alvarez. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari web scraping. Jadi web scraping ini memiliki banyak manfaat dari berbagai bidang. Di antaranya, kita dapat mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber, mengakses informasi yang luas, dan melakukan penelitian pasar yang mendalam. Selain itu, web scraping juga bisa melakukan pengambilan berita, analisis sentimen, dan pengembangan aplikasi yang inovatif. Namun di balik manfaat itu semua, penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum, kebijakan privasi, dan etika yang berlaku dalam penggunaan web scraping, serta memahami batasan dan kewajiban yang terkait dengan pengambilan data dari situs web yang berlaku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rifki Alvarez yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya yaitu demonstrasi dari web scraping. Kepada Ahmad Bisri saya persilahkan untuk menjelaskan web scraping. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu web scraping pada sebuah website Drama Day atau website untuk mendownload film drakor bajakan. Nah, di sini yang pertama kali kami tidak menggunakan API apapun. Di sini kami hanya menggunakan request HTML untuk seperti parsing pada HTML-nya untuk mengambil atribut atau konten dari HTML-nya. Yang pertama di sini saya akan coba untuk mengunjungi website-nya terlebih dahulu. Nah, yang akan saya scraping ini itu pada bagian drama index ini, yang dimana di sini kami akan mengambil semua data yang ada pada halaman ini. Akan mengambil semua sampai ke yang terakhir. Jadi kami hanya akan mengambil judulnya saja dan juga URL yang ada di teks ini.
kembali ke programnya. Di sini yang pertama ada variable R yang mengambil link yang akan kami scraping, link websitenya. Lalu yang kedua ada variable post yang dimana di sini akan mengambil konten yang akan kami ambil. Di sini untuk cara mengambilnya juga cukup sederhana. Di sini tinggal kita cari dulu di mana letak teks atributnya, di mana letak tagnya pada, misalnya ini untuk judul-judulnya ini terletak pada atau dibungkus oleh tag LI, yang dimana juga dibungkus oleh tag UL ini. Jadi untuk semua konten-konten ini tuh berada pada kelas letter section. Nah, jadi untuk mengambil semua judul yang ada pada website ini, di sini kami mengambil dari parent-nya, dari yang membungkusnya. Jadi secara keseluruhannya di sini dari items inner. Jadi di sini kita ambil kelasnya items inner dan juga tag-nya, tag div. Lalu di sini kita akan mencari tag yang bernama A. Untuk A di sini letak di mana si judul ini ada. Judul dan URL ini ada pada tag A dan dibungkus oleh LI. Nah, di sini kita akan coba memprint out ke CSV untuk data preprocessing atau untuk tahapan yang selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pada codingannya, di sini yang diambil adalah atribut teks dan juga atribut linknya. Di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, jika sudah berhasil, akan langsung otomatis tersave semua judul-judul yang ada pada drama index ini, dimulai dari 100 Days My Friends sampai Zombie Detective sampai ke terakhir. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan data preprocessing. Nah, jadi kami ini hanya mengambil judulnya saja, yang dimana hanya ada judul dan URL. Itu semua hanya atribut atau hanya string saja. Jadi untuk data preprocessing ini kami tidak melanjutkan untuk implementasi apapun, misalnya seperti clustering atau apapun, karena data yang hanya kami ambil ini hanya berupa string saja. Jadi hanya memperlihatkan contoh-contoh dari data preprocessing. Soalnya di sini kami menggunakan Pandas untuk mengambil datasetnya, mengambil data ini, drama day. Di sini saya coba untuk print data frame, yang dimana di sini terdapat 922 baris dan juga terdapat 2 kolom. Di sini saya hanya menampilkan 30 saja. Untuk tahapan selanjutnya yaitu di sini saya akan mencoba untuk eksplorasi data untuk melihat misalnya apakah pada dataset ini itu ada seperti missing cells atau duplicate rows. Di sini menggunakan Pandas profiling untuk eksplorasi datanya. Nah, ini merupakan overview dari datanya. Nah, bisa dilihat untuk missing cells-nya sendiri ini tidak ada dan juga duplicate rows-nya tidak ada. Jadi tidak perlu dilakukan seperti drop duplikat kayak gitu, drop missing cells kayak gitu, berarti tidak diperlukan. Jadi ini bisa lanjut langsung ke data preprocessing. Nah, ini yang merupakan tahapan dari data preprocessing. Yang pertama di sini, karena kami hanya ingin melakukan data preprocessing pada judulnya saja, jadi untuk URL-nya akan kami lakukan seperti drop column gitu. Tinggal di drop, di sini bisa lihat kolomnya itu sudah tidak ada, berbeda dengan yang awal ada linknya. Jadi setelah dihapus, berarti hanya ada judulnya saja. Untuk data preprocessing yang selanjutnya yaitu tahapan dari lowercasing atau merubah kata-kata ini menjadi hurufnya tuh jadi kecil semua. Ini kan kapital di awal semua ya. Ini dirubah menjadi kecil-kecil dengan menggunakan lowercase ini. Nah, ada perbedaan di sini. Jika ini D-nya besar, M-nya kecil, M-nya besar, P-nya besar. Di sini D-nya dan M dan P-nya itu sudah kecil dan ini berlaku untuk semuanya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu di sini saya akan memberikan contoh atau kami akan memberikan contoh terkait tokenisasi atau tokenizing.
tokenisasi ini seperti misalnya ini satu kalimat. Nah, satu kalimat ini itu dipisah-pisah dengan menggunakan koma. Saya akan coba jalankan code-nya. Nah, bisa dilihat ini yang asalnya satu kalimat dirubah jadi 100, days, my, prince, komanya. Itu contoh untuk tokenizing atau tokenisasi. Untuk tahapan selanjutnya yaitu lemmatizer. Untuk lemmatizer di sini seperti merubah katanya itu merubah kata menjadi ke bentuk dasarnya, ke bentuk awalnya. Misalkan untuk days ini kan kata awalnya itu day. Nah, dengan menggunakan lemmatizer, semua judul film di sini yang misalnya menggunakan kata-kata seperti ada S di belakangnya itu akan dirubah ke bentuk awalnya. Tapi itu juga memperhatikan konteksnya juga. Jadi nggak asal dirubah ke bentuk awal. Sini misalnya dilihatkan prosesnya. Nah, yang awalnya day ini kan pakai S. Nah, dengan menggunakan lemmatizer, S-nya dihilangkan dan kembali ke bentuk kata awalnya. Untuk tahapan terakhir yaitu melakukan saving atau menyimpan data yang sudah diproses ini ke file CSV dengan nama preprocess DRAMAday web scraping. Jadi dataset yang tadinya sudah dilakukan preprocessing akan disimpan pada file CSV. Nah, disimpan di sini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari program web scraping yang sudah kami buat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Bisri yang telah menjelaskan proses web scraping. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.